Baik, Bapak Ibu sekalian, di sesi ini di mata kuliah Lembaga Bisnis Syariah dan Industri Halal di jurusan HES Pascasarjana IIKI Jakarta ini. Nah, di hari ini temanya menarik nih. Temanya yaitu tentang rumah sakit syariah. Nah, rumah sakit syariah ini adalah ya menjadi menarik. Boleh jadi Bapak Ibu sekalian belum tahu bahwa kita sudah punya ada puluhan rumah sakit ya. Di tahun 2020 saja data kita mengatakan ada sekitar 22 rumah sakit ya syariah ya. Nah, ada 18 rumah sakit Islam, ada 4 rumah sakit pemerintah ya. Di antaranya RSUD Tangerang, lalu RSUD Kandangan Kalimantan Selatan, lalu RSUD kelas A Zainul Abidin Aceh, lalu eh, ada juga RSUD Banda Aceh, dan satu hal yang menarik bahwa kita juga sudah punya fatwa DSN nomor 107 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Nah, Masya Allah luar biasa ya, sudah komplit ya. Nah, tinggal nanti dari regulasi yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah silakanlah pemakalah kita hari ini yang akan mempresentasikan pemakalah hebat kita yaitu Parah ya, Parah Kusuma. Nah, silakanlah mempresentasikan makalah berkaitan tentang rumah sakit syariah ini. Silakan Parah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, saya Farah Kusuma Danaya dan partner saya Hamdan Yuhafi akan mempresentasikan tentang rumah sakit syariah. Yang pertama, untuk rumah sakit sendiri, rumah sakit itu adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dan untuk rumah sakit syariahnya sendiri, itu adalah segala bentuk kegiatan asuhan medik dan asuhan keperawatan yang dibingkai dengan kaidah-kaidah Islam. Dan Islam sendiri itu telah mengajarkan praktek hubungan sosial dan kepedulian terhadap sesama dalam suatu ajaran khusus, yakni akhlak yang diamalkan atau dipraktekkan harus mengandung unsur akidah dan syariah. Pengertian hampir sama tentang pelayanan kesehatan yang Islami, yaitu suatu sistem pelayanan yang menyeluruh atau holistik yang meliputi fisik, mental, dan spiritual yang berlandaskan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang selalu berkembang dengan selalu merujuk pada prinsip syariah, baik pada sisi akidah, ibadah, dan akhlak. Kemudian selanjutnya, jadi untuk rumah sakit syariah sendiri itu berpacunya operasionalnya itu kepada maqasid syariah. Jadi ada Hifzuddin atau penjagaan agama, kemudian ada Hifzun Nafs, yaitu penjagaan jiwa, kemudian ada Hifzun Nas, ada penjagaan akal, kemudian ada Hifzul Aql, yaitu penjagaan keturunan, dan Hifzul Mal, yaitu adalah penjagaan harta. Unsur pokok tersebut yang ada di dalam maqasid syariah ini menjadi tolak ukur yang mana selanjutnya dimasukkan dalam penyusunan standar penyelenggaraan operasional yang ada di rumah sakit syariah. Kemudian untuk rumah sakit syariah sendiri wajib memiliki sertifikat halal dari pihak Dewan Pengawas Syariah. Sertifikasi rumah sakit syariah tersebut berfungsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sarana dakwah Islam di rumah sakit, memberikan jaminan bahwa operasional rumah sakit dilaksanakan sesuai syariah, baik untuk pengelolaan manajemen, maupun pelayanan pasien, serta sebagai pedoman bagi pendiri atau pemilik dan pengelola rumah sakit dalam pengelolaan sesuai prinsip syariah. Jadi di rumah sakit syariah ini, selain wajib memiliki sertifikasi rumah sakit syariah, juga wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang nantinya akan menjadi pengawas di rumah sakit syariah tersebut. Jadi nanti salah satu contohnya itu, jadi nanti ada semacam sidang itu
pihak rumah sakit dengan DPS-nya itu nanti ada bincang-bincang tentang apa-apa saja yang harus diperbarui dan apa-apa saja yang sekiranya harus ditambahkan begitu. Jadi nanti ada sidangnya antara pihak rumah sakit dengan pihak DPS-nya. Intinya harus memiliki Dewan Pengawas Syariah pada setiap rumah sakit syariah. Kemudian untuk sejarah dan perkembangan rumah sakit syariah, jadi rumah sakit berbasis keagamaan itu terutama yang menggunakan dasar nilai-nilai Islam sebenarnya itu bukan hal yang baru gitu di Indonesia. Keberadaan rumah sakit ini sudah cukup lama ada dan banyak tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini ditandai dengan penamaan rumah sakit yang menggunakan kata-kata Islam seperti RSI, RSPDHI, dan sebagainya. Dan baru-baru ini dicanangkan adanya MUKISI yang menaungi rumah sakit syariah dan mendorong adanya fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional pada 2016 yang menjadi acuan bagi rumah sakit syariah. MUKISI sendiri lahir dengan tujuan mulia yang diemban untuk segenap umat Islam di Indonesia. Jadi ini ada data rumah sakit yang sudah bersertifikat syariah, namun ini data tahun 2019. Jadi yang pertama ini ada Rumah Sakit Islam Sultan Agung yang ada di Semarang, kemudian ada Rumah Sakit Nur Hidayah di Yogyakarta, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di Wonosobo, kemudian ada Rumah Sakit Sari Asih Sangyang di Tangerang, Rumah Sakit Sari Asih Ciledug di Tangerang juga, Rumah Sakit Sari Asih Ar-Rahmah di Tangerang, Rumah Sakit Amal Sehat di Wonogiri, kemudian ada rumah sakit lainnya yang tersebar di Indonesia. Kemudian ada juga rumah sakit yang masih dalam proses sertifikasi syariah. Jadi namanya udah rumah sakit Islam, sudah rumah sakit Islam namun belum proses sertifikasi syariah. Seperti yang saya katakan ini data 2019, jadi mungkin ada beberapa dari rumah sakit yang tertera di sini yang mungkin sudah bersertifikasi syariah. Contohnya ada Rumah Sakit Unisma Malang, kemudian Rumah Sakit Sari Asih Karawaci, Rumah Sakit Haji Jakarta, kemudian Rumah Sakit Ashifa Sukabumi, dan lain-lain. Dan berdasarkan catatan Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia atau MUKISI, pada tahun 2020 ini terdapat 67 rumah sakit yang tengah berproses menjalani proses sertifikasi halal. Mereka yang menargetkan dalam 2020 ini terdapat 100 rumah sakit yang dapat disertifikasi halal. Jadi terhitung di 2020 ini sudah terdapat puluhan rumah sakit yang sedang melakukan proses sertifikasi halal. Sebenarnya untuk rumah sakit syariah sendiri, meskipun sudah sertifikasi halal, tidak semerta-merta rumah sakit itu akan selalu sertifikasi syariah. Jadi sertifikasi syariah ini akan terus diperbarui. Jadi misal contohnya di Rumah Sakit Sari Asih Ciledug itu sudah sertifikasi syariah, namun apabila waktunya sudah habis, jadi nanti ada semacam jangka waktunya. Jadi sertifikasi syariah itu misalnya ada jangka waktu hanya 5 tahun misal. Jadi nanti akan ada sertifikasi ulang yang dilakukan oleh DPS dan dilihat apakah dalam waktu 5 tahun itu ada perkembangan atau tidak. Jadi apakah itu masih layak untuk disebut rumah sakit syariah atau malah ada penurunan begitu. Jadi nanti kalau misalnya ada penurunan atau ada poin-poin yang miss di situ, itu nanti sertifikasi syariahnya akan dicabut. Kemudian untuk tujuan berdirinya rumah sakit syariah, secara garis besar rumah sakit syariah ini memiliki tujuan untuk mewujudkan maqasid syariah dari sektor pelayanan rumah sakit. Salah satu solusi yang ditawarkan Islam yaitu melalui pendekatan maqasid syariah. Jadi rumah sakit syariah ini memang punya konsep yang selalu memiliki tujuan untuk selalu berpacu kepada maqasid syariah yang 5 tadi. Yang pertama untuk penjagaan agamanya, agama harus dipelihara karena agama merupakan kumpulan akidah, ibadah dan muamalah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan antar sesamanya.
Begitu pula yang diterapkan di rumah sakit syariah. Jadi untuk mewujudkan penjagaan agama, pihak rumah sakit itu memberikan arahan untuk melakukan sholat 5 waktu dan memiliki panduan terkait tata cara ibadah dan seluruh karyawan, terutama perawat di bagian rawat inap. Harus senantiasa mengingatkan pasien untuk sholat dan dibantu pada saat pasien mengalami kesulitan dalam bersuci. Jadi di rumah sakit itu ada semacam untuk mengingatkan selalu sholat 5 waktu bagi siapapun pasien, terutama yang dirawat inap. Kemudian apabila ada yang kesulitan dalam bersuci, misalnya dia tidak bisa kena air, itu nanti akan dibantu dengan spray begitu atau dengan diajarkan dengan tayamum. Kemudian untuk penjagaan jiwa, Islam mensyariatkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan jalan pernikahan dan melanjutkan keturunan, agar dapat menjaga dan menjamin kehidupan manusia. Islam mewajibkan secara pasti untuk makan, minum, pakaian, dan lain-lain. Untuk di Rumah Sakit Syariah sendiri, pihak rumah sakit memberikan upaya untuk mewujudkan penjagaan jiwa dengan beberapa cara, salah satunya dengan mendukung gerakan cuci tangan demi keselamatan pasien dan menerapkan kebersihan kepada siapapun di rumah sakit. Jadi di rumah sakit itu rata-rata ada semacam banner, dan bannernya itu seperti di samping wastafel ataupun tidak, itu suka ada banner ayo cuci tangan seperti itu. Jadi kepentingan kebersihan di rumah sakit syariah itu juga perlu diperhatikan. Untuk pengunjung juga, jadi bukan untuk karyawan rumah sakit saja, tapi untuk pengunjung pun diterapkan untuk ikut melakukan gerakan kebersihan tersebut. Kemudian untuk penjagaan akal, agar dapat menjaganya Allah melarang segala sesuatu yang dapat merusak atau melemahkan akal, maka dari itu sebuah hukuman akan didapatkan bagi yang memakan sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Di rumah sakit syariah, salah satu upaya untuk mewujudkan penjagaan akal adalah dengan memberikan fasilitas pelantunan murotal yang dilantunkan setiap pagi dan menjelang waktu sholat. Hal tersebut guna membuat pikiran pasien yang sedang sakit tetap selalu mengingat kepada Allah bahwa segala macam penyakit dan penyembuhan itu adalah Allah. Jadi balik lagi semuanya ke Allah. Jadi di rumah sakit syariah itu untuk pasien rawat inap khususnya, jadi setiap pagi ataupun sebelum zuhur, sebelum asar, pokoknya sebelum waktu-waktu sholat itu dilantunkan murotal-murotal begitu. Kemudian yang keempat adalah penjagaan keturunan. Di rumah sakit syariah itu salah satu upaya untuk mewujudkan penjagaan keturunan adalah dengan memberikan fasilitas pengadanan bagi bayi yang baru lahir. Apabila tidak ada keluarga yang dapat melakukan azan terhadap bayi yang baru lahir, itu nanti akan diwakilkan dengan petugas di rumah sakit. Jadi seperti misalnya perawat, itu nanti akan membantu untuk mengazankan bayi tersebut. Jadi apabila tidak ada keluarga yang hadir yang mampu mengazankan bayi tersebut, itu nanti akan ada petugas di rumah sakit syariah yang akan membantu untuk mengazankan. Kemudian yang terakhir yaitu penjagaan harta. Di rumah sakit syariah sendiri, kegiatan jual beli terhadap pembelian alat kesehatan, obat, dan pembayaran administrasi dilakukan dengan cara syariah, yaitu lewat lembaga keuangan syariah. Jadi untuk kegiatan jual beli, misalnya antara rumah sakit ingin membeli alat-alat pemasok kesehatan atau hal-hal lainnya, itu menggunakan akad-akad muamalah dan melalui lembaga keuangan syariah. Jadi tidak menggunakan bank konvensional. Kemudian untuk operasional di rumah sakit sendiri, kegiatan operasional di rumah sakit syariah itu telah diatur oleh Fatwa DSN MUI nomor 107 nomor 2016, yaitu tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah, yang ada beberapa poin, yaitu ada ketentuan terkait akad dan personalia hukum, meliputi akad antara rumah sakit dengan tenaga kesehatan atas jasa pelayanan kesehatan, akad antara rumah sakit dengan pasien, akad antara rumah sakit dengan pemasok alat kesehatan,
dan pemasok alat laboratorium, akad antara rumah sakit dengan pemasok obat, dan seluruh transaksi lainnya. Jadi seperti yang saya sudah paparkan tadi, untuk akad-akad yang digunakan dalam kegiatan bertransaksi itu dilakukan semuanya dengan akad-akad muamalah. Kemudian untuk ketentuan terkait penggunaan obat-obatan, makanan, kosmetika, dan barang gunaan, itu untuk rumah sakit wajib menggunakan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan yang halal dan telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Apabila obat tersebut yang digunakan belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI, maka boleh menggunakan obat yang tidak mengandung unsur haram. Dalam kondisi terpaksa, penggunaan obat yang mengandung unsur yang haram wajib melakukan prosedur informed consent. Kemudian untuk ketentuan terkait penempatan, penggunaan, dan pengembangan dana rumah sakit harus ditempatkan di lembaga-lembaga yang sesuai dengan ketentuan syariah. Jadi seperti rumah sakit wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah, kemudian untuk rumah sakit wajib mengelola portofolio dana dan jenis-jenis aset lainnya sesuai prinsip syariah juga. Kemudian rumah sakit tidak boleh mengembangkan dana pada kegiatan usaha atau transaksi kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, dan rumah sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kemudian yang paling krusial di rumah sakit ini sebenarnya untuk sektor pelayanannya, yang pertama itu ada rumah sakit dan semua pihak yang berkepentingan atau stakeholders wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya. Contohnya itu terpenuhinya hak dan kewajiban pihak yang berkepentingan dari segi hak dan kewajiban pasien adalah mendapatkan informasi yang jelas mengenai tata tertib, peraturan, dan hak-hak kewajiban pasien yang berlaku di rumah sakit. Jadi pasien dan pengunjung lainnya itu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Contohnya juga untuk pasien yang dirawat inap, itu apabila terdapat pasien yang mengajukan keluhan mengenai tempat tidur yang kurang nyaman, misalnya, itu pihak rumah sakit itu akan segera mengganti tempat tidur tersebut yang dikeluhkan dan menggantinya dengan yang baru. Itu salah satu hak yang didapatkan oleh pasien. Kemudian yang kedua itu rumah sakit wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan panduan praktis klinis, clinical pathway, dan standar pelayanan yang berlaku. Standar yang berlaku oleh Kementerian Kesehatan meliputi banyak aspek. Jadi bukti-bukti telah sesuainya pelayanan di rumah sakit syariah dengan panduan praktis klinis, clinical pathway, dan standar pelayanan yang berlaku adalah dengan adanya rekam medis pasien saat dokter memberikan obat kepada pasien atau saat dokter memeriksa keluhan pasien. Sedangkan standar pelayanan yang lainnya seperti standar manajemen, organisasi, ketenagaan, keberadaan posisi direktur, dan dokter yang harus memiliki ilmu dalam bidang manajemen rumah sakit. Jadi rumah sakit syariah wajib mengikuti panduan praktik klinis. Jadi setiap rumah sakit pasti memiliki itu untuk yang bersertifikat syariah tentunya. Kemudian untuk rumah sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien tanpa memandang ras, suku, dan agama. Jadi pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit harus mengedepankan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan pasien. Jadi di rumah sakit itu misalnya ada yang non-muslim, itu bukan berarti akan dikedepankan mentang-mentang di rumah sakit syariah, jadi yang tidak beragama muslim itu nanti dikebelakangkan, tidak seperti itu. Jadi tetap sesuai dengan prosedurnya, siapa yang datang, yang masuk ke emergensi akan langsung diproses oleh pihak rumah sakit syariah. Kemudian rumah sakit wajib berkomitmen untuk selalu bersikap amanah, santun, dan ramah, serta senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang transparan dan berkualitas. Jadi seluruh karyawan rumah sakit wajib memberikan pelayanan yang baik, dan apabila pasien membeli obat, wajib mendapatkan rincian transaksi obat tersebut. Jadi untuk yang di farmasi, yang bagian
menerima obat, menerima racikan obat dari dokter, itu nanti akan tetap mendapatkan rincian obat tersebut. Jadi nanti ada bornya, itu guna untuk memberikan pelayanan yang transparan. Kemudian seluruh rumah sakit wajib mengedepankan aspek keadilan dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada pasien. Jadi seluruh dokter maupun karyawan yang bekerja di rumah sakit harus ditanami sikap tolong-menolong, terutama dokter. Kemudian untuk rumah sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien. Pasien akan ditanyai perihal dalil, cara sholat, dan cara bersuci untuk beribadah, karena tidak semua pasien dapat berkontak langsung dengan air. Kemudian dokter dan perawat akan bertanya mengenai masalah spiritual pasien. Jadi pasien masuk rumah sakit itu bagian IGD akan menanyakan seluruhnya agar mudah begitu saat melakukan rawat inap. Untuk ketentuan apakah pasien ada alergi dengan air misalnya atau tidak bisa kena air dan lain-lain. Kemudian pasien dan penanggung jawab pasien wajib mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku di rumah sakit. Peraturan pasien tertulis pada satu lembar kertas pada saat baru datang dirawat itu. Jadi kemudian kertas tersebut ditandatangani oleh penanggung jawab pasien. Selama dirawat, peraturan yang tertulis di kertas tersebut harus dipatuhi tanpa terkecuali, termasuk mendengarkan seluruh arahan dari dokter. Jadi nanti setiap pasien yang masuk, terutama di rawat inap, itu akan diberikan kertas apa-apa saja hal-hal yang harus dipatuhi oleh pasien dan penjaganya, dan itu meliputi jam-jam besuk dan peraturan-peraturan lainnya yang harus dipatuhi oleh pasien dan penanggung jawabnya. Kemudian rumah sakit pasien dan rumah sakit syariah, pasien dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan akhlak karimah. Jadi di rumah sakit syariah itu biasanya terdapat tulisan-tulisan seperti banner yang berbunyi tentang ayat-ayat di Al-Quran ataupun hal-hal yang mengajak pengunjung rumah sakit untuk senantiasa berbuat kebaikan. Jadi di setiap pojok rumah sakit syariah itu terdapat semacam ayat-ayat Quran, apapun tentang isinya tentang apa saja, tapi terutama untuk kesehatan itu di setiap lantai itu ada. Jadi ada banner ataupun ada bingkai-bingkai. Jadi pengunjung itu akan senantiasa ingat kepada Allah begitu. Jadi untuk yang ke-9, rumah sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, risyuah, zulm, dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Pihak rumah sakit biasanya memberikan upaya untuk menghindari hal-hal tersebut dengan hal-hal yang positif. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Rumah Sakit Syariah Ciledug, itu mengadakan halakoh atau mentoring yang diadakan sebanyak 2 minggu sekali. Jadi karyawan-karyawan di rumah sakit tersebut dikumpulkan untuk mengaji bersama dan ada fikihnya juga, belajar fikih. Kemudian yang ke-10, rumah sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. Seperti yang saya paparkan tadi di awal, rumah sakit syariah itu wajib memiliki DPS. Jadi rumah sakit yang bersertifikasi syariah harus memiliki DPS yang berfungsi untuk mengawasi hal-hal yang terkait dengan penerapan syariah di rumah sakit dan menerima usulan pembahasan yang berkaitan dengan syariah untuk rumah sakit. Kemudian ada rumah sakit wajib mengikuti dan merujuk fatwa dari masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran. Contohnya itu di rumah sakit syariah mengadakan khitan bagi wanita. Jadi sebenarnya kata WHO itu khitan bagi wanita itu sebenarnya kejam, tapi sebenarnya yang dilihat itu khitan wanita di Afrika begitu. Jadi kalau untuk di Afrika memang kejam, tapi untuk khitan wanita di rumah sakit itu sesuai dengan prosedur rumah sakit dan mementingkan kemanusiaan juga. Kemudian untuk rumah sakit wajib memiliki panduan terkait tata cara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim, antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan sholat bagi yang sakit,
Jadi seluruh karyawan, terutama perawat di bagian rawat inap, harus senantiasa mengingatkan pasien untuk sholat dan dibantu pada saat pasien mengalami kesulitan dalam bersuci. Selain itu, langkah lain yang dilakukan Rumah Sakit Syariah adalah dengan mengadakan pelatihan yang dinamakan mandatory training, yaitu tentang fikih pasien, meliputi bagaimana cara beribadah dan bersuci untuk pasien. Jadi untuk pasien-pasien tertentu yang tidak bisa melakukan wudhu dengan air, itu akan diajarkan bagaimana cara berwudhu dengan tayamum, kemudian dengan spray botol diberi air itu, kemudian pasien yang dirawat inap akan diberikan fikih tentang kesehatan gitu. Jadi ini biasanya jadi di Rumah Sakit Syariah itu ada semacam ustazah yang nantinya akan masuk ke kamar pasien yang memberikan semacam ceramah tentang fikih pasien. Kemudian yang terakhir ada rumah sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan rumah sakit. Jadi pihak rumah sakit itu wajib melakukan kebersihan maksimal dalam setiap kegiatan di rumah sakit. Hal yang paling sering dijumpai di Rumah Sakit Syariah adalah gerakan mencuci tangan yang mengajak pasien maupun pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan di lingkungan rumah sakit maupun di luar. Selain itu, OB-OB di Rumah Sakit Syariah itu juga memiliki semacam buku panduan bagaimana cara mereka itu membersihkan rumah sakit. Dan ada shift-shiftnya juga, jadi ada kebersihan yang wajib dan ada yang di luar kewajiban, misalnya membersihkan, misalnya ada meeting itu nanti dibersihin, itu kan sebenarnya di luar jam kerja. Jadi ada semacam kegiatan, ada jadwalnya, apa-apa saja yang harus dilakukan OB pada jam segini, kemudian di luar jam itu juga ada kegiatan bersih-bersihnya yang dilakukan oleh OB di sana. Kemudian selanjutnya untuk perbedaan rumah sakit syariah dengan konvensional akan diterangkan oleh partner saya, Hamdan Yuafi. Kepadanya dipersilahkan. Kusuma Danaya. Sudah begitu banyak materi yang disampaikan oleh saudari Farah Kusuma Danaya, saya akan meneruskan beberapa materi. Yaitu yang pertama tentang apa sih perbedaan antara rumah sakit syariah dengan rumah sakit konvensional. Yang pertama dari segi aspek manajemen, organisasi dalam struktur organisasi, yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah. Jadi di dalam rumah sakit syariah ini ada DPS yang akan mengawasi apakah rumah sakit ini menjalankan organisasinya, menjalankan segala ketentuan tentang rumah sakitan dengan selanjutnya dalam manajemen mutu adanya pemeliharaan akidah, akhlak, dan muamalah. Seperti ketika ada pasien yang sakaratul maut, disediakan pendampingan yang akan melakukan talqin terhadap pasien. Hal ini menjadi sebuah pembeda yang jelas antara rumah sakit syariah dengan rumah sakit konvensional. Selanjutnya ada juga jadwal operasi yang tidak akan bentrok dengan jadwal waktu sholat. Kalau di rumah sakit konven ya operasi tetap jalan, azan ataupun apa itu tidak masalah. Kemudian juga pasien dianjurkan dan perawat dianjurkan membaca basmalah ketika ingin meminum obat atau melakukan tindakan medis seperti mau operasi, mau pasang infus, mau echo, mau kateter dan macam-macamnya. Bisa teruskan. Nah, dari manajemen keuangan yaitu penerapan tata kelola keuangan baik itu berupa akuntansinya maupun akad-akad yang digunakan dalam transaksi di rumah sakit syariah haruslah sesuai dengan ketentuan syariah. Seperti misalnya menggunakan akad-akad mudharabah ataupun akad-akad ijarah
akad-akad Jarum Muntahiyah Bitamlik itu bisa diterapkan di dalam rumah sakit syariah sesuai dengan fatwa yang telah diterbitkan oleh DSN MUI. Kemudian fasilitas rumah sakit sesuai dengan syariat seperti penyediaan musola, ruang untuk ibu menyusui, lalu EKG yang dilakukan oleh perawat dengan jenis kelamin yang sama. Jadi tidak akan seperempuan ataupun laki-laki yang akan memasang perawat beda jenis, berlainan jenis yang akan memasang alat-alat di rumah sakit. Hal ini menjadi sebuah perbedaan yang sangat jelas antara rumah sakit konvensional dengan rumah sakit syariah. Selanjutnya adalah alat medis yang berupa obat-obatan, makanan, dan minuman yang digunakan tidak mengandung unsur yang diharamkan. Jadi usahakan obat-obat yang diberikan ini sudah mendapatkan sertifikasi halal. Karena dan makanan-makanan yang diberikan juga adalah makanan-makanan yang baik, yang halal. Namun kita tahu sebagaimana bahwa apabila memang tidak ada obat-obatan yang halal, maka mau tidak mau obat yang mungkin ada sedikit kandungan haram ya, karena bagaimana kita tahu ad-daruratu tubihul mahdzurah. Apabila memang obat-obatnya ini belum ada sertifikasi halal, namun diketahui tidak ada kandungan haram, maka mungkin juga bisa diberikan. Selanjutnya. Nah, peraturan hukum terkait rumah sakit syariah. Sejauh yang kami baca, tidak ada sebelumnya regulasi yang dari pemerintah yang terbitkan yang mengatur khusus tentang rumah sakit syariah. Mungkin nanti kalau teman-teman atau Bapak bisa menemukan, memberitahu kami apabila memang ada. Peraturan rumah sakit syariah ini saat ini hanya berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 107 DSN MUI tahun 2016. Fatwa ini pun berangkatnya ini dari permintaan dari Mukisi karena adanya kekosongan tentang regulasi masalah rumah sakit syariah. Lanjut. Nah, namun fatwa ini sebenarnya sesuai dengan aturan dalam pasal 8 Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang menjelaskan pengawasan Kementerian Bidang Kesehatan mengenai vaksin, obat tradisional, alat kesehatan, pembekalan rumah tangga, makanan dan minuman. Jika dikaitkan dengan ini sesuai dengan industri halal di bidang kesehatan ya, sebagaimana kita tahu dalam mata kuliah ini kita membahas tentang industri halal. Jadi dalam hal kesehatan pun bisa dimasukkan sebuah industri halal. Nah, bagaimana perkembangan dari rumah sakit syariah? Saat ini berdasarkan data Mukisi ada 22 rumah sakit syariah yang terdiri dari 18 rumah sakit Islam dan 4 rumah sakit milik pemerintah. Kemudian ada juga 65 rumah sakit yang dalam proses pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi syariah. Sebenarnya apalagi target ini mungkin bisa jadi tidak tercapai. Mukisi pun akan mengupayakan sertifikasi berbasis daring bagi rumah sakit yang ingin mendapatkan sertifikasi di tengah kondisi pandemi wabah ini. Ya, lanjut. Nah, kendala apa aja nih yang ada di bisnis rumah sakit syariah? Menurut LPOM MUI, kendala yang pertama adalah obat-obatan. Karena kita tahu obat-obatan ini masih banyak yang belum mendapatkan sertifikasi halal. Bahkan masih banyak obat-obatan yang memang masih menggunakan barang-barang yang haram. Ini menjadi sebuah kendala bagi perkembangan rumah sakit syariah. Karena bagaimanapun kita meyakini bahwa pemberian makanan yang baik, minuman yang baik, obat-obatan yang baik itu bisa membawa dampak positif terhadap kesembuhan orang yang sedang sakit. Lanjut adalah yang kedua adalah adanya stigma negatif dari sebagian masyarakat bahwa adanya diskriminasi terhadap sebuah kelompok agama di Islam dengan adanya label syariah. Padahal sejatinya rumah sakit syariah juga menerima untuk pasien di luar agama Islam dan tetap melakukan pelayanan yang sama baiknya. Seperti kejadian di rumah sakit umum daerah Tangerang, itu karena adanya banner, adanya gambar tulisan yang mengatakan bahwa dilarang ikhtilat, itu menjadi sebuah pro kontra di masyarakat. Oh, kok rumah sakit daerah, rumah sakit milik pemerintah
ada banner yang kayak gini, ada pengkhususan kayak gini. Nah, ini menjadi sebuah pro kontra dan ini menjadi sebuah kendala, menjadi sebuah tantangan untuk rumah sakit syariah untuk menjelaskan bahwa sebenarnya rumah sakit syariah tidak melakukan diskriminasi terhadap semua pasiennya. Lanjut. Nah, strategi pengembangan apa yang bisa dilakukan oleh sebuah rumah sakit syariah? Di era sekarang menjadi semacam kebutuhan bagi konsumen muslim yang mulai sadar akan syariah, menjadi tantangan bagi mukisi dan divisi marketing masing-masing rumah sakit untuk bagaimana hal tersebut bisa tersosialisasi di kalangan masyarakat. Pelayanan kesehatan sekaligus menjadi syariat Islam. Ajaran Islam yang universal dan komprehensif adalah ajaran yang rahmatan lil alamin, yang menyentuh ke seluruh sendi kehidupan manusia, baik itu segi pendidikan, segi kesehatan, segi keuangan, sebagaimana berbagai strategi termasuk strategi. Lanjut. Nah, selanjutnya memasarkan rumah sakit syariah pada dasarnya memasarkan konsep Islam dalam organisasi pelayanan kesehatan. Etika pemasaran harus sudah menunjukkan syariat itu sendiri. Pada hakikatnya, rumah sakit adalah salah satu jenis industri pada kesehatan yang harus patuh pada kaidah-kaidah bisnis dengan berbagai peran fungsi manajerialnya. Selanjutnya, menjelaskan kepada masyarakat luas apa diferensiasi rumah sakit syariah dibanding rumah sakit non-syariah. Ini yang harus benar-benar dijelaskan apa sih letak perbedaannya rumah sakit syariah dengan rumah sakit yang konvensional, sama-sama ngobatin orang sakit, sama-sama dikasih obat. Hal ini harus bisa dijelaskan. Oh, ini kelebihan rumah sakit syariah. Ada yang mentalkinkan kalau misalnya nauzubillah ada pasien yang meninggal atau adanya pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Ini hal-hal yang harus dikampanyekan oleh mukisi, bahkan bukan hanya mukisi saja, rumah sakit maupun oleh kita yang paham akan bisnis dari rumah sakit syariah ini. Ya, mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silakan.